persoalannya adalah keadilan. Nah, maka kita butuh orang yang bisa menjadi pemimpin yang bisa bersikap adil. Bagaimana cara adil? Dia harus berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan keberadaan, kehadiran pemerintah Kota Medan. Saya berani mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari penderitaan adalah berpendidikan. Karena hal tersebut, maka kalau saya nanti diberikan amanah oleh masyarakat Kota Medan, maka saya akan memberikan beasiswa yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kalau kita mau mencalonkan diri menjadi bupati, wali kota, gubernur, ini kan harus ada dua kalau dibilang masyarakat. Harus tokoh dan tokeh. Macam mana Bang melihatnya ini? Ini yang gawat ini. Jumpa lagi dalam podcast Siplah. Kali ini bersama saya Bantor Siombing sebagai host dan mendampingi saya ada rekan saya Firdaus Prangin-Angin. Wah, gimana nih Bang? Sehat hari ini? Sehat kali pun mumpung ada Bang Rido kita ini. Wah, hebat ini kan. Bang Firdaus sudah langsung senggol nama nih. Padahal kita belum kenal kan ini perlu ke masyarakat tahu ini langsung. Gitu. Baik pemirsa kami. Wah, kita tahu bahwa sekarang kita udah memasuki suasana pilkada dan di mana-mana ada percakapan-percakapan, kombur, cakap-cakap tentang siapa jagoannya masing-masing. Dan kali ini podcast kita menghadirkan narasumber yang berkualitas, tokoh muda kita yang rekam jejaknya udah jelas ya di Sumatera Utara, bukan hanya di Medan aja ini Bang Firdaus. Udah menasional pun. Ya, jadi kami perkenalkan narasumber kami yaitu Yasir Ridho Lubis. Tapi beliau ini masih muda dan nggak mau dipanggil opung. Dia panggil abang. Jadi ya Bang Ridho, terima kasih udah mau datang ke studio kita ini. Siap. Saya juga terima kasih diundang oleh kawan-kawan dari SIP. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa terus kita lanjutkan 5 tahun ke depan. Amin. Ini dia baru pas ya kan. Iya. Nah selain Bang Ridho, bersama kita juga udah hadir seorang jurnalis senior. Beliau karirnya lama di pemerintahan, di politik, meliput, berkenalan dengan tokoh-tokoh. Beliau adalah Bang Anton Panggabean. Gimana Bang? Sehat hari ini Bang? Aku kalau ada Bang Ridho di sini makin sehat lah ini. Oh iya. Nah Bang Anton pernah jadi anggota DPRD Kota Medan. Makanya kita harapkan beliau juga nanti bisa memberi masukan-masukan untuk Bang Ridho ini ya mengenai Kota Medan. Nah gimana? Kita mulai nih Bang? Saya mulai. Wah. Nanti masyarakat pun udah menunggu-nunggu lama ini. Siapa toh kira-kira yang bisa nanti membangun Kota Medan ini kan ini. Betul. Bang Ridho orangnya. Jadi Bang, abang kan tadi masih muda ya. Tapi dari catatan yang kami dapat, abang itu sudah 2 periode jadi anggota dewan. Tapi sebelum itu udah pernah jadi jadi ketua KNP Sumatera Utara, 2 periode juga. Lalu aktif di Partai Golkar. Sekretaris Golkar juga, sekretaris, wakil ketua harian. Jadi kalau ditanya perjalanan panjang, opungnya Partai Golkar Sumatera Utara itu saya. Dari sisi jabatan. Dari sisi jabatan ya? Karena seluruh jabatan di Partai Golkar itu sudah saya lalui. Kalau orang tidak paripurna, kalau saya sudah paripurna. Udah paripurna ya? Sebagai kader partai, saya sudah paripurna mempunyai jabatan di Partai Golkar. Ya, wakil sekretaris, wakil ketua, sekretaris, ketua korbit, ketua harian, terpilih menjadi ketua kena pecat.
Siapa pula yang berani mecat abang? Dipecat oleh Mahkamah Partai, DPP Partai Golkar. Iya. Nah itu kan proses perjalanan hidup dan tidak pernah dialami orang. Ada orang menjadi ketua Golkar baru 1 hari mempunyai kartu anggota Golkar. Betul. Nah, ada juga, ya kan, yang lebih parah dari partai lain dan lain-lain bisa jadi ketua Partai Golkar. Saya dari mulai masuk partai politik di Partai Golkar dan berakhir nantinya di Partai Golkar. Saya tidak pernah meninggalkan partai ini. Wah, ini bang menarik ini bang. Iya. Saya justru ini menarik. Orang malu ya dipecat ya. Iya. Tapi Bang Ridho ini Justru mau bilang dia udah- dipecat. tetap setia. Jadi militansinya nggak perlu diragukan lagi. Terhadap Partai Golkar dan masyarakat saya pasti. Tetap setia ya. Iya. Dan pernah juga dia menjabat wakil ketua DPR ini, jangan silap. Ketua fraksi juga iya. pernah. Wah. Saya sudah di dalam partai politik dan di DPR itu semua jabatan sudah saya lalui. Ketua fraksi sudah, Iya. wakil ketua DPR sudah. Berarti pengalaman di Dewan udah ya. Iya. Nah, sekarang mungkin orang bertanya karena yang menonton podcast kita ini mungkin ada yang belum mengenal. Mungkin namanya Bang Ridho mereka udah dengar, karena udah banyak berseliweran di media massa kan, di media sosial. Sekarang apa yang membuat Bang Ridho tertarik ke politik? Karena banyak orang takut-takut ini ke politik karena politik ini dianggap sesuatu yang abu-abu gitu. Apa yang membuat kira-kira yang memotivasi Bang Ridho pengen jadi masuk ke dunia politik ini? Baik. Sebagai seorang aktivis, mimpinya cuma 2 yang saya tahu. Pertama, menjadi anggota legislatif, ya, bisa jadi anggota DPR. Itu merupakan sebuah harapan sebagai seorang aktivis. Setelah menjadi anggota DPR, harapannya apa lagi itu? Menjadi birokrat. Satu-satunya jalan untuk menjadi birokrat sebagai orang aktivis, karena kita bukan ASN, pegawai negeri, ya menjadi kepala daerah. Kalau bisa jadi kepala dinas saya ini, mungkin saya akan melamar jadi kepala dinas, tapi tidak mungkin. Nah, ya kan? Nah, oleh karena hal tersebut, maka satu-satunya jalan ikut kontestasi politik, masuk ke pilkada, menjadi calon wali kota atau wakil wali kota. Itulah mimpi para aktivis. Ya, itulah harapan para aktivis. Jadi kehadiran saya di tempat ini juga dalam rangka memberikan trigger kepada mereka. Ya, memberikan ketauladanan kepada para aktivis, adik-adikku semua, kawan-kawanku semua, bahwa kita juga mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang lebih mendapatkan kenikmatan ya di dalam hidupnya. Mungkin dia anak orang kaya, keluarga orang kaya, atau siapapun dia. Kalau kita kan para aktivis ini kan sebenarnya dari bawah. Ya, hampir tak punya apa-apa bisa punya apa-apa. Ya, itu. Karena proses perjalanan hidup dari saya tahun 90-an udah di jalanan kan, menjadi aktivis, kemudian masuk ke ketua KNPI tahun 2008. Ya, jadi saya sama ketua kita di sini, Pak GM Panggabean juga kemarin tahun 2008 saya udah menghadap. Ya, waktu saya terpilih pertama sekali menjadi ketua KNPI ya. Jadi yang mendampingi waktu itu Bang Victor. Nah, hal-hal seperti inilah seharusnya yang selalu dilakukan oleh para aktivis. Yang menyatukan kita para aktivis ini kan harapan bahwa kita mempunyai harapan yang sama dalam rangka membangun bangsa ini. Nah, mungkin itu pengalaman ini kan yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak seperti kita. Ya, pengalaman. Nah, saya berharap dan saya meyakini pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya. Saya pikir itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Apakah masyarakat ini memilih orang yang tidak punya pengalaman, orang yang mencari pengalaman di dalam hidupnya, atau mencari orang yang sudah berpengalaman dan mempunyai integritas, track record di dalam hidupnya, di dalam mengemban jabatannya sebagai seseorang. Saya menjadi ketua KNPI bisa jadi 2 periode itu didukung oleh hampir semua kawan-kawan ya di OKP maupun di DPD Kabupaten Kota, termasuk kawan-kawan dari GAMKI, GMKI, ya, Pemuda Hindu, Perada Hindu dan lain-lain. Jadi itu merupakan kekayaan di dalam diri saya. Nah ini Bang Ridho, ini menarik ini Bang Firdaus. Kita tahu kan bahwa jadi ketua KNPI, memimpin KNPI itu kan nggak mudah.
Karena tadi Bang Rido tadi yang sebut, karena di KNP itu ada beragam warna. Iya. Itu sebenarnya ya tak beda dengan memimpin sebuah kota, sebuah negeri gitu kan. Karena ada berbagai elemen-elemen di situ. Iya, yang berbeda-beda. Iya. Bisa cerita apa tips suksesnya Bang Rido ini 2 periode jadi ketua KNP? Gimana nih memimpin? Karena masing-masing kan punya kepala yang berbeda-beda. Iya. Maka kita harus memahami apa itu KNPI. KNPI itu kan didirikan oleh abang kita Median Sirait. Itu waktu itu salah satu ketua pemuda DPP Partai Golkar, unsur pemuda waktu itu, bidang pemuda DPP Partai Golkar. Jadi banyak yang tak tahu sebenarnya siapa yang mendirikan KNPI itu, ya kan? Tapi dia ngaku-ngaku KNPI, padahal dia nggak memahami. Tesis saya tentang KNPI, Bang. Oh. S2 saya tentang KNPI. Dan orang mengambil banyak orang mengambil gelar doktor itu meminta saya sebagai narasumber. Narasumbernya. Nah, apa yang dimaksud dengan KNPI? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tujuannya apa? Mengkanalisasi gerakan kaum muda, pemuda Katolik, pemuda Hindu, pergerakan mahasiswa Islam, himpunan mahasiswa Islam, GMNI dan lain-lain. Ini harus dikanalisasi gerakannya di dalam satu alur yang sama. Apa itu? Indonesia. Ada kata-kata Indonesia di dalam itu. Jadi gerakan kaum muda ini tidak boleh membawa-bawa simbol-simbol keagamaannya, sukunya sendiri. Tetapi menjadikannya menjadi pemuda Indonesia, pergerakan anak muda mahasiswa Indonesia. Itu tujuan KNP itu dibentuk. Maka heran saya, hari ini ada KNP meragam-ragam katanya. Nah, kalau dia pun tak bisa bersatu, ngapain dia bisa menjadi wadah berhimpun? Nah, KNP itu kan wadah berhimpun. Bisa menghimpun berbagai kepentingan pikiran manusia dari berbagai kelompok yang berbeda, agama berbeda, suku berbeda dan lain-lain. Tapi bisa disatukan. Nah, sama dengan kota Medan ini. Medan ini tidak diwarnai oleh satu agama, satu suku, tapi meragam-ragam juga. Maka jadikan keragaman itu menjadi warna-warna yang menimbulkan keindahan. Itulah Indonesia. Iya. Ini sebenarnya ditunggu-tunggu masyarakat dia kan tokoh seperti ini. Iya, yang mengusung bahwa ya oke, kita memang ditentukan Tuhan berbeda-beda. Tapi ya kita harus sinergi ya. Iya. Wah, gimana nih Bang Anton yang harus kita tanya ini. Bang, tadi ada pernyataan Bang Rido tadi. Ini menggelitik ini. Karena kan Bang Anton ini udah ketemu banyak dengan tokoh-tokoh politik. Ada tadi kata kunci tadi, aktivis. Gimana menurut Abang ini? Aktivis ini yang tumbuh kembang dari bawah, kemudian menjadi pemimpin bangsa ini. Mana menurut? Sebenarnya nggak bisa lagi kita komentari Bang Rido ini. Sudah paripurna. Jadi kalau ada di atas paripurna, super paripurna lah beliau nih kan. Jadi waktu beliau datang kemari bertamu, saya masih peliput dulu. Victor menerima kan. Jadi dari gaya bahasanya yang vulgar tapi enak, bisa diterima semua kalangan ya kan. Dan sebenarnya juga aku pun heran. Kok bisa Bang Rido jadi wakil wali kota gitu kan. Jadi aku ke Baligi jumpa sama ada kawan juga namanya Alpan Siombing. Bang, aku minta sama Bang gitu. Itu Rido abangku, harus kita pilih. Tanpa berpikir, siap kita pilih gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya di Medan. Sampai ke Baligi pun nama Bang Rido ini pun sudah menggema gitu loh. Sudah ada percakapan. Sudah ada percakapan. Jadi udahlah lengkap lah paripurna. Iya, jadi kalau dibilang aktivis, rasa udah gurunya aktivis. Udah paripurna lah ketokohannya kan begitu. Saya sangat senang tadi. Katanya ini juga mau menginspirasi. Kawan-kawan. Iya, soal menang kalah nanti. Tapi ada tadi pernyataan penting tadi dari Bang Rido tadi. Supaya adik-adik junior-junior punya keberanian untuk jangan berhenti bermimpi. Bermimpi. Gimana Kita ini? punya harapan. Iya. Jadi beliau ini juga
Tapi bukan karena faktor kedekatan wilayah. Satu kecamatan, Medan Perjuangan. Oh. Jadi kalau kita lewat dari depan rumahnya, kumpul situ anak-anak muda semua. Betul. Jadi kulihat kalau ada pun masalah di situ nggak pernah dia terlalu campur. Dilihatnya dulu. Kalau kita tanya, apa komentar Bang Rido? Kalau dia senyum-senyum aja gitu kan gitu. Jadi tokoh-tokoh seperti ini dia nggak langsung misalnya memponis ini nggak boleh. Ada kafe di dekat rumahnya, musiknya hingar-bingar seperti itu. Nggak terlalu open, dia melihat dulu semuanya gitu. Entahlah. Tidak reaktif gitu ya? Iya. Ya karena kita berpikir orang lain juga butuh pekerjaan. Jangan karena kan gini, di dalam hidup kan kita pasti bisa memahami ya kebutuhan orang. Misalnya contoh tadi kafe itu ya, sepanjang dia tidak mengganggu dengan waktu yang sangat luar biasa, ya saya pikir dalam rangka mencari nafkah, makan. Kalaupun kita sedikit terganggu ya toleransi sajalah. Berarti masih dalam batas ambang toleransi. Toleransikan saja. Jadi nggak usah terlampau kita berpikir apa. Karena bagaimanapun Bang, kalau kita jalan nanti tersenggol becak pun, mungkin karena dia kawan bapak gitu mungkin buru-buru. Coba berpikir baik saja. Jangan kita berpikir ini mau anggar jago kan enggak. Wah, terus ada curiga paranoidnya. Lebih baik kita bersangka baik aja bagi orang. Mungkin ya salah satu yang tadi dibilang Bang Antun tadi itu mungkin ya cuman itulah salah satu jalan dia menarik tamu. Itu kan banyak juga orang bekerja. Betul. Kita harus memberikan toleransi terhadap orang-orang yang seperti itu kan. Mantap, Bang. Jadi Bang Rido, ini saya ke Bang Firdaus dulu ini. Siap. Bang, Abang kan catatan sejarah Abang itu kalau dibaca lewat hidup. Itu kan karir Abang itu kan sebagai wartawan banyak di DPRD. Ya, Sumatera Utara. Nah, Bang Yasir ini 2 periode di situ. Nah, ini perlu juga kita tanya ini jadi seperti narasumber jadinya. Boleh. Wah, nggak apa-apa ya. Tapi kan Figur penting Bang sekali. Rido Karena Sebenarnya nggak perlu ditanya, harus dijelaskan dulu sebenarnya karena itu. testimoni. Coba dari sudut pandang Abang lah. Kalau Sebab terjangnya Bang Rido kalau dari sudut pandang kita, Bang Rido ini selama di DPR dia ini bisa dikatakan sahabat semua partai politik ini. Kemana dia bisa masuk? Wah, Segala partai dia bisa masuk. Jadi dia memang ada motonya paling enak dulu di DPR ini. Berkawan berpolitik seperlunya, tapi berkawan selamanya. Nah, ini. Jadi dari dulu di DPR ini bisa dia masuk kemana-mana ini, ke fraksi PDIP, fraksi P3 dulu, fraksi PAN, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumut itu bisa dia masuk semua. Nah, jadi makanya ini cocok ini. Apalagi dia maju ke wali kota Medan ini, mau memimpin Medan ini. Dialah salah satunya mungkin calon dari insinyur ya Bang? Yang mengerti tentang mengelola bagaimana mengatasi banjir di Medan ini. Wah itu dia. Langsung ke topik ya. Langsung barang itu. Ya kenapa? Ya. Sekarang ini yang dikeluhkan masyarakat ini soal banjir. Apapun cerita kita kalau tetap banjir, tak jalan ini pikirnya. Dikorek pun terus parit itu. Kalau tetap juga banjir, ini nggak betul ini pikirnya. Ya kan? Bayangkan kan udah pernah kita bicarakan juga. Salah satunya Medan ini yang tetap mengalami banjir dan di sinilah salah satunya sering pohon tumbang. Pohon tumbang. Di mana-mana pohon tumbang. Asal hujan tumbang pohon. Nah, jadi nanti kita Padahal serahkan. di Bandung banyak pohon. Nggak pernah tumbang. Itu nanti ahlinya Bang Rido lah. Coba kita tanya dulu bagaimana dia cara mengatasi kota Medan ini nanti. Ini harus saya tanya juga ini Bang Firdaus ini baru keluar ini apanya. Nah, mungkin ke Bang Rido, mungkin juga ke penonton kita ya yang mendengarkan dan melihat podcast kita ini. Abang kan lama di Medan ini. Menurut Abang itu, selain tadi disampaikan itu, masalah-masalah apa yang urgent di Medan yang harus ditangani? Kalau saya sebenarnya persoalan kemiskinan, ya, pemerataan pembangunan itu. Kalau dulu zaman Pak Harto dulu kan ada itu trilogi pembangunan namanya. Pertama stabilitas, pertumbuhan, kemudian pemerataan. Nah, yang ingin kami
selesaikan ini adalah persoalan pemerataan. Kalau pertumbuhan bagus, Medan ini sudah bagus. Ya, dengan APBD yang hampir 8 triliun itu, saya yakin sepantas dan sewajarnya Medan ini sudah sejahtera. Persoalannya adalah keadilan. Nah, maka kita butuh orang yang bisa menjadi pemimpin yang bisa bersikap adil. Bagaimana cara adil? Dia harus berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan keberadaan, kehadiran pemerintah Kota Medan. Siapa itu? Orang-orang miskin, orang yang tidak punya, orang yang tidak sejahtera, orang yang tidak mampu mensekolahkan anaknya supaya anaknya bisa sekolah. Saya berani mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari penderitaan adalah berpendidikan. Karena saya merasakan itu. Nah, karena hal tersebut, maka kalau saya nanti diberikan amanah oleh masyarakat Kota Medan, maka saya akan memberikan beasiswa yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kota Medan ini. Nah, menjamin bahwa masyarakat tidak boleh tidak sekolah di dalam usia wajib belajar. Itu merupakan kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah tidak memberikan jaminan itu, maka dia melanggar undang-undang itu. Jaminan berapa tahun anak sekolah di Kota Medan, di Indonesia? 12 tahun, Bang. Sampai SMP harus punya pendidikan. Kalau ada anak yang tidak punya pendidikan, maka pertama yang salah itu orang tuanya, bisa dihukum itu. Karena melanggar undang-undang itu. Ya, aturan bahwa wajib belajar. Ya, maka pemerintah juga mempunyai tanggung jawab memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Medan harus selesai wajib belajarnya 12 tahun. Jadi kalau ada anak yang tidak sekolah disalahkan itu orang tuanya, harus disekolahkan anak. Kan begitu, Bang. Kalau kewajiban harus dilaksanakan. Wajib belajar 12 tahun. Sama dengan pengalokasian dana. Ada pengalokasian dana 20% uang APBD di setiap tingkatan terkait dengan biaya pendidikan. Maka itu wajib lakukan. Persoalannya berpihaknya kepada mana? Apakah ke infrastruktur sekolah atau pengembangan sumber daya manusia? Jadi Bang Rido melihat manusianya yang saya fokusnya. lebih mengembangkan manusianya. Bagaimana caranya? Memberikan beasiswa kepada para murid sekolah, mahasiswa-mahasiswa yang ada, kemudian para guru-guru, mau guru negeri, mau guru honor, mau pegawai negeri, mau masyarakat yang mempunyai hak yang sama, sepanjang dia mempunyai kapasitas untuk mendapatkan beasiswa dan dukungan pendidikan tersebut. Itu yang harus dilakukan. Guru honor perlu mendengar ini kan. Itu dia. Itu. Menarik sekali. Berapa ribu itu guru honor di Sumatera Utara? Di Medan. Terus terang, yang benar-benar kepeduli ke guru ini sedikit. Iya. Karena tidak nikmat. Yang mana itu? Lah, kalau kita buat beasiswa, uang itu kan tertransfer langsung kepada masyarakat. Kan nggak nikmat itu. Mungkin bagi sebagian Bagi orang. sebagian orang, karena nggak bisa ngambil sesuatu. Nggak tahu aku itu, Bang. Wah. Itu yang berapa. Terjemahkan masing-masing ya kan. Tapi bagi saya, kalau bagi saya ingin masyarakat ini tumbuh dengan meratanya pembangunan itu. Merata. Seluruh keluarga punya anak yang sarjana. Ini contoh mimpi saya. Kalau dia punya anak 1 atau 2 orang sarjana, coba berapa gaji seorang sarjana? Kalau dia bekerja. Apalagi kalau dia mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Kan ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Ya. Pembangunan sumber daya manusia ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Maka akan meningkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu akibat daya konsumtif masyarakat. Itu salah satu yang paling besar, 60% kalau nggak salah saya. Ya, pertumbuhan itu akibat itu. Bagaimana dia bisa belanja rokok, belanja minuman, belanja makanan dan lain-lain kalau uangnya nggak ada? Tapi kalau dia punya anak 2, anaknya sudah sarjana, bisa bekerja di Jakarta, bisa di Pekanbaru, bisa di Surabaya, bisa di Eropa, di Cina dan lain-lain. Nah,
Kan dia bisa kirim itu barang sama orang tuanya yang ada di Medan. Mak, Pak, itu ku transfer duit 1 juta, 2 juta. Lepas dari kemiskinan orang tuanya. Nah itu perjalanan prosesnya panjang. Selain daripada itu apa? Memberikan stimulus kepada masyarakat yang mau berusaha UMKM. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Masyarakat ini diberikan keberdayaan, keberpihakan oleh negara. Mereka dikasih akses ke modal kan gitu. Tidak hanya modal, perizinan dan pengembangannya, ya, pemasarannya. Contoh, kalau abang kasih saya kesempatan untuk itu, kalau saya jadi wali kota, banyaknya tempat pemasaran barang-barang. Kenapa Indomaret tidak kita wajibkan untuk membeli keripik dari masyarakat di Kecamatan Jual Medan? produk lokal gitu. Iya, wajib. Kearifan lokal itu harus dipenuhinya. Bisa apa tidak? Tentu bisa, tinggal buat perda kan. Keberpihakan terhadap rakyat itu yang dibutuhkan rakyat ini. Siapa itu? Para pemimpin yang berpihak. Mudah-mudahan para rakyat ini, masyarakat ini mau mendengar ini. Sehingga mereka mau memilih kita. Jadi ini tadi pendidikan, guru, soal UMKM. Nah gimana nih Bang Anton? Apalagi kira-kira yang menurut Bang Anton yang mendesak di Medan? Ini mumpung kita dengan Bang Rido ini, mungkin memberi masukan yang akan menjadi program beliau nanti kalau terpilih menjadi wakil wali kota. Sebenarnya gampang, banjir. Sebenarnya banjir itu sudah ada titik-titik pembuangan limbah itu multi years kemarin itu. Iya. Baru kemacetan, tinggal pengaturan saja. Kalau kita jalan misalnya, kalau Bang Rido memang serius di situ, yang 3 itu pendidikan, UMKM, jalan sama banjir itu udah selesai. Iya. Itu yang Itunya masalah wajah permasalahan masyarakat itu. Dan kurasa itu pun udah di dalam visi misi Bang Rido-nya itu, ya kan? Iya, tapi kan gini Bang ya, saya ingin menyampaikan skala prioritas. Ya, kalau tadi abang ceritakan tentang jalan dan lain-lain itu, apakah semua masyarakat ini mengharapkan jalan itu baik? Enggak juga. Ada yang seumur hidup dia nggak pernah lewat jalan Sudirman, misalnya seperti itu contohnya, ya kan? Tapi dia mengharapkan bagaimana anaknya bisa sekolah, dia mendapatkan fasilitas pelayanan, dia bisa hidup sejahtera. Semua masyarakat mengharapkan itu. Dari masyarakat kecil, yang paling kecil sampai masyarakat yang paling besar, dia pasti berharap lebih sejahtera. Mobilnya 10 mau 20. Kan pikirannya begitu. Nah kalau guru-guru negeri mungkin negara akan udah ada yang Memberikan kontribusi. Ya, gimana Bang Rido nanti memikirkan Guru swasta. guru swasta, guru honor? Apa Wah, bedanya? Sama-sama masyarakat Medan. Dia kan berKTP Medan. Maka mempunyai hak yang sama. Tapi soal banjir itu memang tak kalah penting itu Bang Rido. Karena Saya memahami kalau persoalan banjir itu tidak kalah penting. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa akan harus ada penelitian secara komprehensif. Apa sebenarnya kendala dan masalah banjir itu dia harus menyelesaikannya. Ini titik awalnya ya. Iya. Sebagai masyarakat kita kan tidak bisa langsung masuk. Saya kan masih masyarakat. Memahami apa yang menjadi persoalan. Tapi mungkin setelah nanti dilantik menurut Bang Nangin, ya. Setelah nanti dilantik menurut Bang Nangin, nah akan saya panggil itu semua sehingga memaparkan apa semua persoalan itu. Data-datanya kan harus dapat saya. Iya, Kalau sekarang bagaimana bisa kita dapat? Harus belanja masalah ya. Jadi nanti bila perlu peta drainase Medan ini Ya, harus nampak. diungkap ke publik gitu loh. Identifikasi apa persoalan baru kita kasih solusi. Bukan hanya mengorek-ngorek parit aja ya biar mengatasi banjir. Ya itulah salah satu solusi yang ingin saya sampaikan. Identifikasi semua persoalan. Persoalan kalau kerakyatan tadi saya sudah sampaikan. Kenapa? Saya memahami, mengetahui itu. Gampang mengetahui. Persoalanmu kenapa? Nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa uang kuliah. Udah jelas. Artinya obatnya apa? Kasih uang sekolahnya, kasih uang kuliahnya. Kita tahu apa jadi masalah rakyat ini, ya kan? Masalah pendidikan tidak boleh ditawar-tawar. Itu satu-satunya kan kalau kita orang Batak akan lebih bagusnya mama kita jual cabai, jual sayur, asal anak kuliah. Kan begitu. Tapi nggak semua orang mendapatkan kenikmatan kita seperti kita itu, Bang. Yang mempunyai kesempatan seperti kita bisa diperjuangkan orang tua kita, keluarga kita untuk bisa berpendidikan.
Nggak semua orang itu Bang mendapatkan itu. Maka negara mempunyai kewajiban, menurut saya negara ini, pemerintah Kota Medan mempunyai kewajiban untuk menjadi ayah-ayah bagi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan itu. Ini perlu didengar masyarakat ini. Jadi gini Bang Ridho, ini kalau kita mau mencalonkan diri menjadi bupati, wali kota, gubernur, ini kan harus ada dua kalau dibilang masyarakat. Harus tokoh dan tokeh. Macam mana Bang melihatnya ini? Ini yang gawat ini. Nah, gini ya, saya menganggap Kota Medan ini sudah baik secara yang saya sampaikan tadi, pertumbuhannya sudah baik. Itu persoalan pemerataan, ya. Pastilah kalau di dalam persoalan seperti ini, pilkada namanya, ketokohan itu perlu. Ya. Kalau itu udah ada di Bang Ridho ini kriterianya udah memenuhi kan? Udah. Nah, kita bisa berbicara seperti ini karena kita mempunyai pengalaman. Iya. Kekayaan kita itu pengalaman. Nah, rakyat ini saya meyakini bahwa mereka membutuhkan orang-orang yang berpengalaman untuk memimpin Kota Medan ke depan. Orang berpengalaman mengetahui persoalan dan bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan itu. Kalau orang baru belajar, bagaimana dia tahu, kan gitu. Nah, kita pasangan ini pasangan yang sudah selalu mengelola ya keuangan pemerintah dalam bentuk APBD. Iya, betul. Ya, saya pernah menjadi ketua fraksi partai, kemudian wakil ketua DPR. Pasangan saya juga sudah 6 periode menjadi anggota DPR. Ya, artinya sudah mumpuni di dalam pengalaman dan integritas di dalam perjuangannya sehingga bisa terpilih berkali-kali. Itu membuktikan. Ya. Soal tokehnya tadi macam mana Bang? Saya yakin gini ya. Kalau persoalan ketokihan itu ya saya punya Bang Anton, punya Bang Bontar dan lain-lain ya. Ya kan kita punya kawan-kawan. Selain diri kita juga tidaklah susah-susah banget katanya ya. Karena kalau kita juga sudah selesai dengan diri kita. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu kan begitu Bang. Betul. Ya, orang yang sudah selesai juga dengan diri kita. Nah, Tapi dirinya. lebih surnya kalau kita minum dulu lah. Ya, siap. Sip lah ya kan. Baik, pemirsa kami tetap mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk like, share, subscribe konten-konten di podcast kita. Ya, karena ini percakapan kita makin seru ini. Ya, dan jangan lupa bilang, ini nanti 27 November datang TPS. Ridho Lubis. Itu kan nggak bisa mengarahkan gitu. Nggak bisa ya. Iya. Nah, ini ke Bang Anton ini. Iya. Ini lebih kepada mungkin Abang sebagai pengamat ya melihat peta politik di Kota Medan. Gimana kira-kira apa yang sekarang yang Abang analisis di peta politik pilkada Kota Medan ini? Supaya nanti kita bisa kasih masukan ke Bang Ridho. Sebenarnya kalau di laksikon pilkada sekarang yang menang itu Bang Ridho. Dari mana keyakinan itu? Coba gimana? Sudah paripurna. Ketokohannya. Mau dari bawah sampai ke atas, kiri kanan, ya kan? Jadi nggak perlu kita komentari. Jadi kalau pilkada hari ini yang pasti menang itu adalah Bang Ridho. Udah hakul yakin itu ya? Aku yakin. Wah. Sudah tokoh dan tokeh. Iya. Nah itu tokehnya tadi kawan-kawan ini kan. Nah itu. Jadi Bang Ridho, ini saya udah speechless ini karena Bang Anton begitu yakin ini menyebutkan Bang Ridho ini. Kira-kira, saya bilang kalau pengalaman tadi Abang udah sebut pengalaman ya. Tapi ada nggak strategi khusus untuk memenangkan pilkada Medan ini? Karena pesaing-pesaingnya kan juga bukan kaleng-kaleng maksudku. Atau ada yang bisa di skip? Ya begini Bang ya, kita tidak mengapakan orang ya. Kalau masyarakat berpikir dengan kejernihan ya, harapan kita maju dalam pilkada dengan kebaikan dan kejujuran, maka masyarakat kan menilai kepantasan, kepatutan dan lain-lain. Kalau ditawarkan seperti ini, ya kan masyarakat bisa menilai yang baik, kurang baik,
atau terbaik. Gitu. Ya. Kan ini kan bisa dilihat. Artinya masyarakatnya udah cerdas untuk menilai. Harus seperti itu. Maka kita podcast ini kita sampaikan apa punya. Nah, ini yang seperti ini harus disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menilai calon pemimpin yang bakal diamanahkannya untuk memimpin daerahnya. Ya, mengurus misalnya yang seperti itu, ya. Kira-kira punya kemampuan apa enggak ini orang gitu kan? Nah, kita justru mengajak masyarakat jangan karena sesuatu hal maka keyakinan dan kepercayaan yang dia miliki itu diabaikannya karena sesuatu hal. Artinya karena dia Bang Ridho itu sudah rekam jejaknya jelas, ya sudah nampak aturannya masyarakat udah cerdas menilai Seharusnya siapa kan yang seperti layak. itu. Kita berharapnya seperti itu kan. Jangan karena Iming-iming sesaat. ya keyakinan itu, kebenaran itu hilang. Itu yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Nanti kita yang rugi 5 tahun ke depan. Jangan salah pilih dalam 5 menit di TPS kan. Iya. Jangan salah memilih. Ya. Jadi Jangan salah menilai lagunya. jangan salah. Jadi Bang Ridho, tadi di awal saya udah menyimpulkan kalau dilakukan tes DNA sekarang Ya. sama Bang Ridho, hasilnya bukan Lubis, Jadi. tapi Golkar. Oh ya. Ya. Hasilnya Golkar. Artinya DNA-nya Bang itu memang benar-benar Golkar. Iya. Gitu loh. Tapi orang mengatakan Bang Ridho ini maju bukan dari Golkar. Ya. Gimana ini kira-kira Ya, saya koalisi kerakyatan lah. koalisi kerakyatan? Ya, karena PKS bersama rakyat, koalisi kerakyatan gitu ya. PKS berkoalisi dengan rakyat. Yang rakyat ya. Saya lah yang mewakili rakyat itu maksudnya mungkin ya. Ya, mudah-mudahan. Kan kalau dikatakan tadi tentang Golkar, ya betul. Saya ini kader partai Golkar lama sekali. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang tetap Golkar. Bisa saja Golkar dukung yang lain, tapi dalam hatinya kader-kader Golkar itu Bang Ridho. Saya yakini itu. Iya. Saya meyakini itu. Kader partai Golkar itu kan terikat dengan ikrar pancabaktinya. Di dalam ikrar pancabakti partai Golkar itu ada kesetiakawan. Iya. Insya Allah mudah-mudahan kader-kader partai Golkar yang mendengar acara kita ini memahami itu. Kalau dia memang Golkar dia pasti tahu Iya, betul. ikrar pancabakti itu. Setia kawan yang memilih kawan. Kecuali orang yang tidak tahu arti dari ikrar pancabakti. Pancabakti itu ya. Ya. Partai Golkar hari ini mengusung kader partai lain Iya. di Kota Medan. Ya, tidak memberikan apapun kepada partai Golkar, kader partai Golkar. Satu-satunya kader partai Golkar yang maju di Pilkada Kota Medan ini Yasir Ridho Lubis. Ya. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai sesama kader partai. Iya, Saya mengajak kepada kita semua ya, kembali ke jati diri kita. Ingat ikrar pancabakti partai Golkar. Keren ini. Dan ingat, darah Ridho masih menguning. Kan itu dia. Kan? Bang Anton, ini menarik ini. Gimana kira-kira? Tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bang Ridho tadi. Satu-satunya kader Golkar di pilkada ini, walaupun Golkar ngusung yang lain ya. Lalu yang kedua juga jelas ya ketokohan dari Bang Ridho di Golkar gitu loh. Nah sekarang menurut Bang Anton, seberapa setia kawan ini orang-orang Golkar memilih temannya? Lambang Golkar itu kan beringin. Beringin ya. Beringin itu kan menangis semua. Jadi beliau Bang Ridho ini kan mewakili rakyat. Berkoalisi dengan rakyat. Dengan rakyat. Yang memilih kan rakyat. Ya, rakyat. Bukan partai. Ya. Jadi nggak perlu lagi kita komentar gitu loh. Beliau mewakili rakyat. Ya. Tentu yang memilih rakyat berarti yang dipilih pun rakyat, bukan partainya yang dipilih kan gitu. Jadi sudah klop. Jadi ya nggak banyak lagi cerita sebenarnya Bang Pasti Ridho, ya kan? Bang, yang ingin saya pastikan lebih banyak suara rakyat daripada suara Golkar. Ya, lebih banyak suara rakyat daripada suara Golkar. Maka saya mengajak
kawan-kawan di Golkar memilih saya karena saya berkoalisi dengan rakyat hari ini. Iya, di situ kuncinya. Jadi ingat saya dulu motonya Golkar ini kan, suara rakyat, suara Golkar. Iya. Nah, jadi ini menarik ya luar biasa ini Bang Rido, bahwa kemarin pun dalam diskusi kita di sini bahwa sebenarnya partai itu di pilkada itu menyediakan perahu, Iya. tapi tetap kembali kepada kecerdasan figurnya di dalam memenangkan hati rakyat gitu loh. Iya. Nah, gimana kira-kira Bang Rido mempersiapkan diri? Karena ini bicara tim. Iya. Karena bisa saja ada calon yang menghalalkan segala cara. Misalnya dengan money politik, dengan intimidasi dan lain-lain. Gimana kira-kira Bang Rido dengan tim mengantisipasi ini? Kita sudah bentuk relawan-relawan ya dalam melakukan perjuangan ini. Kalau persoalan saksi saya yakin kawan-kawan di PKS itu lebih mumpuni karena mereka memang terstruktur ya dan terkuat itu persoalan saksi dan lain-lain. Selain daripada kawan-kawan di PKS bekerja terus, kita juga ya sebagai pasangan membentuk tim tersendiri, ya, membentuk tim sendiri, kemudian melakukan komunikasi lah dengan berbagai organ kemasyarakatan, ya, kebetulan karena kita tadi yang disampaikan oleh Bang Daus, mantan ketua KNPI, kemudian ya banyak orang bilang tukang jahit, yang menjahit segala kepentingan lah, dari kepentingan ormas, OKP, kemudian kepentingan partai politik, jadi kita lebih mudah, Bang. Karena kita banyak dikenal dan mengenal orang. Ya, saya semalam sama Alwaslia Sumatera Utara, Bung Dedi Iskandar, Batubara dan Alim Nur beserta pengurus lainnya. Kebetulan ini sahabat-sahabat saya semua, ya mereka memberikan support yang baik. Semalam kami juga kemarin di Muhammadiyah Kota Medan PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan mungkin hari Sabtu deklarasi Surya Berdaya namanya. Jadi ketuai oleh Bang Ibrahim Sakti Batubara. Artinya tokoh nasional tokoh nasional dan tokoh masyarakat yang sangat luar biasa ini juga mau mensupport kita, itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi saya yakin kalau Bang Anton nanti, kemudian Bang Nangin, Bang Bonstan, kemudian sama Bang Ronald, Bang Victor dan lain-lain, ya bersama-sama dengan kita membersamai perjuangan ini, ya tak ada kata kita tidak menang. Ya kan? Suruh kita Suruh dia. Ini dia. Karena dia udah komit 5 tahun ke depan pun tetap Kita. bersahabat ini. Iya. Kita bersama-sama 5 tahun ke depan. Ya mungkin yang terpenting ini Bang, mungkin ya, siap. Masyarakat Kota Medan juga pengen tahu juga gimana dukungan keluarga Bang. Pastilah keluarga mensupport ya. Saya sebelum melangkah juga bertanya kepada keluarga, anak-anak, ya, orang tua, ya, istri. Nah, sesungguhnya pengabdian saya seperti ini kan udah berjalan panjang dari puluhan tahun yang lalu. Meninggalkan keluarga ya ketika merintis menjadi ketua KNPI itu kan panjang dari tahun 98. Ya, saya menjadi anggota di biro di KNPI waktu itu. Itu kan pengabdian demi pengabdian, perjuangan demi perjuangan. Ya, keluarga itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya dengan keadaan itu. Jadi ketika kita mau maju seperti ini, mereka sudah terbiasa saja. Ya, sudahlah, dari 20 tahun sekian pun kau udah begini juga ya. Keluarga. Kalau tiba-tiba duduk di rumah jadi bingung Jadi juga aneh. mereka. Iya. Nanti saya pernah kemarin itu ada beberapa waktu anak saya yang paling kecil sering tanya, "Papa sakit ya?" katanya. Iya. Kenapa? Kenapa nggak keluar-keluar? Pulangnya cepat. Jadi kalau pulang cepat sakit. Iya. Nah, kalau tengok, maghrib ini sebelum maghrib kok udah pulang kan? Papa sakit katanya. Nah sekarang udah nggak lagi, udah terbiasa pulang lama ya kan? Nah seperti itu.
Jadi kalau dikatakan dukungan, saya yakin Dari semua keluarga. ya, semua keluarga mendukung, kemudian kawan-kawan yang justru banyak mensupport kita ya. Sesungguhnya kawan-kawan ini adalah bagian keluarga terdekat. Karena mereka yang mengetahui segala sesuatunya tentang diri kita. Ya kan, kalau di rumah kan lebih banyak ya di luar. Coba abang, mana lebih banyak di luar apa di rumah? Ya kan? Nah, saya pikir itu. Jadi kawan-kawan lah lebih memahami itu. Jadi Ya kan? mantap ya. Jadi baiklah, kita tak terasa nih kita udah lama juga ini kita bincang-bincang ini. Mungkin sebelum Bang Rido akan menyampaikan closing statementnya nanti, himbauan, Ya. pernyataannya, pamungkasnya untuk para pendukung dan penonton podcast kita, mungkin dari Bang Anton dulu. Ini sekarang soal apa nih sekarang? Ya, pernyataan pamungkas lah dari kira-kira kesimpulan yang Abang simpulkan dari bincang-bincang kita Tadi kan ini. sudah saya katakan, kalau hari ini dilakukan pilkada, yang menang itu adalah pasangan Bang Rido. Jadi selain dia sudah paripurna dari bawah, janganlah pula kita nanti salah menilai, salah memilih. Karena yang dirugikan kita juga. Marilah kita betul-betul melihat calonnya, sosoknya, dan memang yang pas itu adalah Bang Rido. Makasih ya Bang Anton. Mungkin silakan Bang. Saya menyampaikan sedikit kepada masyarakat. Harapan rakyat adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ya, berikan kesempatan kepada kami untuk menampung harapan-harapan rakyat itu. Yakinlah kami akan selalu berjuang bersama rakyat dan akan memastikan apa yang kami janjikan akan kami laksanakan. Kewajiban bagi kami adalah menjadikan Kota Medan yang lebih baik, memberikan kesejahteraan dan memberikan pemerataan bagi masyarakat di Kota Medan. Saya pikir itu harapan kami, Bang. Wah. Makasih ya Bang Rido. Mungkin ada yang mau cukup. Oke, baik. Pemirsa, terima kasih udah menyaksikan podcast kita. Kami tak berharap para penonton untuk subscribe, like, share konten-konten kita supaya ke depan kami bisa menyajikan lagi podcast-podcast yang lebih berkualitas. Baik, kita akan menutup kegiatan ini. Podcast Sipla.